warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini Mister akan menerangkan bagaimana cara mengubah pecahan ya. Yang pertama, kita misalkan ada pecahan 1/2. 1/2 itu berapa pecahan campuran dari 1/2? Nah, pecahan campuran itu kita bisa ubah dari biasa ke campuran ketika angka atas lebih besar dari angka bawah. Kalau angka atasnya tidak lebih besar atau lebih kecil, maka tidak ada campurannya. Ya, maka ini tidak ada campurannya. Nah, contoh lain yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah 5/2. Nah, 5/2 misalkan ya. 5/2 ini berapa campurannya? Campurannya kita bagi 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 itu berapa? 2 kali berapa? Hasilnya dekat 5 dikali 2 ya. 2 kali 2 4. 5 kurang 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 2 ya, 2 sisa 1/2. Nah, maka campuran dari 5/2 adalah 2 1/2. Nah, contoh lain misalkan 7/5 ya, 7/5. Maka 7 dibagi 5. Nah, 5 kali berapa dekat 7? Kali 1. 5 kali 1 5 dikurangi 2 ya. Nah, maka hasilnya adalah 1 sisanya 2/5. Oke, ini adalah dari biasa ke campuran. Bagaimana ketika dibalik dari campuran ke biasa? Misal ada pecahan 2/3/4 ya, 2/3/4 kita ubah dari campuran ke biasa. 2/3/4 berarti 2 kali 4 8 ya, ini dikali kemudian dijumlah hasilnya. 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. 11/4. Nah, pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Begitu juga ketika ada pecahan misalkan 1/3. Nah, 1/3. Maka 3 kali 1 3 tambah 1 4. 4/3. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Pecahan biasa ke desimal ini bisa dengan cara pembagian bersusun seperti ini. 1 dibagi 2. 1 bagi 2 ya. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka dikasih 0. Nah, jadinya 10 ya. 2 kali berapa hasilnya? 10 kali 5. Nah, 2 kali 5 10 kurangi jadi 0. Maka desimalnya 1/2 adalah 0,5 ya, 0,5. Oke, bagaimana dengan 5/2? Nah, karena ini 1/2 dan 1/2 adalah 0,5, di sini sudah ada 2, maka tinggal dikasih koma, 2,5 ya. Oke. Nah, bagaimana dengan 7/5? 7/5 itu 1/2/5. Boleh kita ulang dari 7 dibagi 5 ya. 5 kali berapa sih? 7 kali 1 5 kurangi 2. Nah, kemudian kita kasih koma jadi 20. Nah, 5 kali berapa sih? 20 kali 4. Nah, 5 kali 4 itu 20 kurangi 0. Nah, hasilnya 1,4. Jadi desimalnya adalah 1,4. Oke ya. Oke, kita kasih garis di sini biar teman-teman nanti bisa membedakan ya.
Oke. Nah, kemudian ini kita kasih garis juga. Oke, ini desimalnya kita kasih garis. Oke, nah ini persen. Kemudian biasa ke desimal yang ini 11/4 atau 23/4 ya. Ini udah pasti hasilnya belakangnya 2 koma ya. Depannya 2 koma sekian. Kita cari 11/4. 11/4. Nah, karena udah ketahuan 2, maka 4 kali 2 ya. 8 kurangi 3. Kasih koma jadi 30. Nah, 4 kali berapa sih ada ke 30 kali 7. 28. Nah, kurangi 2. Kasih 0 lagi jadi 40. Nah, 5. 4 kali 5 20 ya, kurangi 0, maka hasilnya adalah 2,75. Nah gitu ya. Bagaimana dengan 4/3? Oke, kita cek 4/3. Oke, 4/3 berarti 4 dibagi 3 ya. 4 kita bagi dengan 3. Oke, 3 kali berapa hasilnya dekat 4 kali 1. 3 kurangi 1. Kasih koma jadi 10. 10 dibagi 3 atau 3 kali yang dekat 10 adalah kali 3. 3 kali 3 9. Nah, hasilnya 1, kasih 0 lagi jadi 3 lagi. Nah, 9 kurangi 1 lagi di sini jadi 10 lagi gitu terus ya. Maka 1,33333 atau cukup dengan 2 atau 3 angka di belakang koma. 1,33. Oke. Nah, bagaimana ketika dari biasa atau desimal ke persen? Nah, yang kalau dari biasa ke persen tinggal dikali 100 aja. 1/2 kali 100. Nah, kan 100 kali 1 itu 100, 100 dibagi 2 50. 50% gitu ya. Kemudian kalau dari pecahan desimal ya ke persen itu tinggal dilihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau sudah 2 angka berarti itu sudah persen. Kalau belum 2 angka maka tinggal dikasih 1 angka yaitu 0 di belakangnya. Contoh 2,5. Berapa persen? Nah, ini baru 1 angka di belakang koma. Maka tinggal dikasih 1 angka lagi yaitu 0. 250%. Gitu ya. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini 7/5 bisa dikali 100 ya. 7/5 kali 100. Nah, sama dengan 100 bagi 5 itu berapa? 20. Nah, 20 kali 7 140%. Nah, ini kita bisa lihat dari desimalnya 1,4. 1,4 itu tinggal dikasih 0 lagi di belakang maka jadi persen 140%. Nah, ini juga sama, bisa 11 kali 4 kali 11/4 kali 100 atau 2,75 kita ubah ke persen jadi 275%. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini gimana? Kalau ini harusnya 1,33333 seperti itu. Bisa langsung dari desimal ke persen ya. Kalau misalkan dari pecahan biasa kita ubah ke desimal dulu baru ke persen itu bisa, atau langsung dikali 100 seperti di 7/5 atau di
5/2 ya. Nah, berarti ini berapa? Ini karena belakangnya sebenarnya ada 3, 3, 3, 3, 3, maka kita tulis 1, 3, 3 ya, dikasih koma lagi, belakangnya masih 3 terus ya. 3%. Oke, gitu ya. Bagaimana kalau terbalik, persen ke desimal atau persen ke biasa gitu. Contohnya misalkan ada 65%. 65% artinya 65/100 ya, 65/100. 65/100 itu kalau kita sederhanakan, ini bisa dibagi 5 ya, 100 bisa dibagi 5, maka hasilnya adalah 65 bagi 5 itu 13, 100 bagi 5 itu 20, 13/20, seperti itu. Nah, kalau dari persen kita ubah ke desimal 84% misalkan, maka 0,84. Itu ada 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan lebih dari 100, 125%, berarti ada 2 angka di belakang koma, 1,25%. Seperti itu ya. Nah, contoh lain misalkan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan, misalkan pecahan menyederhanakan pecahan. Nah, jadi pecahannya besar, kemudian kita sederhanakan jadi kecil, misalnya 8/10. Nah, ini kan atas sama bawah itu harus sama pembaginya. Kalau atas dibagi 2, maka bawah dibagi 2. Gitu, nggak boleh atas bagi 2, bawah bagi 5, nggak boleh. Maka ini hasilnya adalah 4/5. Seandainya ini masih bisa dibagi lagi, maka dibagi lagi. Karena 4 dan 5 sudah tidak bisa dibagi, maka cukup ya, sudah selesai. Ini hasilnya 4/5. Nah, contoh lain misalkan 45/81 misalkan. 45/81 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 9 ya. Jadi nggak mesti dibagi 2, bisa dibagi 3 dulu ya. Ini bisa dibagi 3 dulu, kemudian hasilnya dibagi 3 lagi. 45 dibagi 9 itu adalah 5, dan 81 dibagi 9 itu 9. Maka pecahan sederhananya adalah 5/9. Seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya paham. Insyaallah sekian dari Mister. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.